Dilihat. Coba. Udah masuk. Berarti dari awal tadi nggak masuk. Ya sudah. Nah, nggak kodok. Satu halaman yang ngulang ya lumayan. Rezekinya yang nonton video ini nanti dia nggak dapat yang dari takrif. Jadi berhubungan baik dengan wali santri itu punya manfaat yang efek positif yang tidak yang kalau difikirkan atau direnungkan itu ya setiap orang pasti tahu. Wa bi khasatin ala talib, khususnya kepada santri. Ittatahaqqaqu silatu baina bi'atihi tarbawiyah, karena dengan hubungan baik seorang pengampu halaqah kepada wali santri maka terwujudlah ikatan hubungan di antara bi'atihi tarbawiyah ad-dakhiliyah, lingkungan pendidikan internal dia yaitu di rumah, wa baina bi'atihi at-tarbawiyah al-kharijiyah, dan lingkungan pendidikan eksternal dia di dalam halaqah atau di madrasah. Fayata'awanani fi ta'limihi wa tahdibi khuluqihi wa yakmulu kullu minhuma daural akhar, sehingga dua lingkungan ini, dua bi'ah ini, internal dan eksternal, karena nyambung, akrab, dekat, sehingga bisa saling membantu, bisa saling menopang dalam pengajaran, melatih akhlaknya dan seterusnya, saling melengkapi akhirnya nanti ketika terjadi hubungan yang baik antara pondok, antara lembaga pendidikan dengan wali. Dan itu kan hari ini sesuatu yang nadir, dikit sekali pondok perhatian terhadap hubungan dengan wali santri. Kadang ada pondok yang sudah aktif tapi wali santrinya yang acuh tak acuh, kan gitu. Acuh tak acuhnya gimana? Masuk pondok nggak diantar, wisuda nggak datang, berkunjung yang nggak pernah, WA ustadznya yang nggak pernah sama sekali, kan gimana gitu. Harusnya kan ada komunikasi. Setidaknya kalau ada sapaan dari pondok ya membalas lah, sekedar syukron atau jazakumullah, itu kan menunjukkan bahwa ada perhatian gitu. Dan itu kita dapati di beberapa tempat, tidak hanya di Nasrul Quran. Nah, itu di Nasrul Quran juga yang kita amati seperti itu. Ada wali santri kita cek udah baca pesan kita di grup tapi nggak respon, diem aja. Padahal sebenarnya kan sekedar jazakumullah, syukron ustaz dan lain sebagainya itu udah. Kalau minta difotokan anaknya gitu, maksa-maksa WA, tat tolong tat, anak saya kok nggak kelihatan tat di video tat, tolong tat difotokan. Ya, tapi begitu ustadznya yang gantian ngirim apa, minta tolong apa gitu. Tidak seperti itu harusnya. Jadi harusnya tuh hubungannya harmonis, itu harmonis. Dan memang kendalanya, diantara kendalanya karena jaraknya yang jauh, kan gitu. Tapi kan hari ini sebenarnya jarak yang jauh itu kan tidak kemudian jadi alasan yang kemudian menghilangkan sama sekali usaha untuk memiliki hubungan yang baik antara bi'ah dakhiliyah ini tadi dengan bi'ah kharijiyah. Oke. Talitan yang ketiga, wajibatul muallim tujahahu, kewajiban guru terhadap wali murid. Wali santri itu memiliki sejumlah hak yang harus diperhatikan oleh guru. Haknya wali murid yang harus ditunaikan, diperhatikan oleh guru kan berarti kewajibannya guru terhadap wali. Di antaranya yang pertama at-taqdiru wal ihtiram, menghormati dan memuliakan, bukan karena apa-apa, illa lima waqara fi qalbi min hubbin wa ta'zimin lil Qur'anil Karim wa li halaqatihi,
bukan karena hartanya, bukan karena anak gadisnya, bukan karena ketokohannya, jabatannya, tapi semata-mata karena kita tahu dalam hatinya itu ada kecintaan dan pengagungan terhadap Al-Quran dan halaqah Al-Quran. Ini ada orang tua yang mau memasukkan anaknya ke lembaga tahfidz, apalagi lembaga tahfidz yang tidak ada ijazah resminya dari pemerintah yang bisa dipakai untuk ngelamar kerja dan lain sebagainya. Itu kan berarti memang ada kesadaran, ada kecintaan terhadap Al-Quran. Maka berdasarkan itulah kita menghormati dan memuliakan wali santri. Jangan sampai nanti satu halaqah 10 ada satu anak yang orang tuanya itu rajin rutin tiap jenguk nitip buat ustadznya, tiap jenguk nitip buat ustadznya, kerupuk atau roti atau apa, tapi rutin mesti tiap jenguk titip buat ustadznya. Akhirnya kemudian dia lebih akrabnya justru malah sama wali santri yang itu, dan dia akrab dekatnya karena itu tadi, sapaan tiap bulan berupa kerupuk, roti dan lain sebagainya. Sedangkan dengan wali santri yang 9 yang lain malah tidak akrab, bahkan terkesan acuh, cuek. Nah, ini nggak benar yang seperti ini. Karena nanti akhirnya kemudian santri yang lain akan menganggap, wah ustadznya akrabnya malah sama yang suka nganu. Nah, akhirnya nanti dia bilang sama orang tuanya, lebih tonang ngaku ngai sangu kue sesasi 300-400 rak di duit tok. Nah, nanti malah timbul permasalahan-permasalahan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ihtimamu wa tarhib halat tasjil awil khudur li ziyarah, memperhatikan dan menyambut dengan gembira ya, tarhib, marhaban. Tarhib Ramadan itu kan dari kata rohaba, marhaban. Memperhatikan, menyambut dengan gembira, dengan baik. Halat tasjil, ketika mendaftarkan anaknya. Antum daftar dewe, teko dewe, seleksi dewe, masuk pondok ya, masuk pondoknya diantar ya. Sebagian ada yang diantar, sebagian ada yang enggak. Awil khudur li ziarah, atau ketika hadir datang untuk berkunjung. Dipuji, sampaikan ucapan terima kasih karena sudah mensupport anaknya dalam halaqah dan seterusnya. Itu yang kedua, perhatian dan menyambut dengan baik, dengan bahagia. Yang ketiga, dawa musilah bihi, selalu berkoneksi dengannya, berhubungan dengannya, menjaga hubungan dengan wali santri. Enggak punya materi, Ustaz, mau WA-an sama wali santri loh. Piye enggak punya materi? Materi ini banyak, setiap hari itu kan anaknya kan berkembang terus, setoran berapa, murojaah berapa, itu jadikan bahan untuk berkomunikasi, dengan wali murid, dengan wali santri. Harapannya apa? Supaya nanti dengan wali santri itu tahu, nanti dia akan mendorong lagi anaknya, memberi support kepada anaknya, memotivasi, menyemangati dan lain sebagainya. Kalau prestasinya baik, kalau prestasinya menurun, nanti kan orang tuanya akan ikut bantu mikir, ikut bantu nyarikan solusi dan lain sebagainya. Makanya setiap hari antum megang HP 1 jam itu ya diantara fungsinya supaya antum bisa komunikasi dengan orang tua. Setiap hari terus memperbarui semangat, setiap hari terus tahu kabar di rumah sehingga nggak banyak pikiran dan lain sebagainya. Nah, kalau HP-nya diambilnya lebih awal, dikembalikannya malam, dipakainya di pojokan, lampunya dimatikan, pakai headset, ya, ngobrolnya sambil meluk bantal, ini ngopo. Yang keempat, adamu ihanati waladihi au iqabihi bihadratihi,
tidak merendahkan atau menghukum anaknya ketika ada walinya. Kenapa? Karena ketika anak itu direndahkan, nanti orang tuanya juga akan merasa direndahkan. Sedangkan anak itu merupakan sesuatu yang dalam hati, dalam pikiran, dalam jiwa seorang ayah itu sesuatu yang paling dia banggakan ya anaknya. Kan gitu. Anak yang dia banggakan kok ternyata malah direndahkan, dihukum di depan dia, kan gitu. Nah, ketika ada wali murid, ada wali santri datang, ya disemangati, dinaikkan lagi cita-citanya, semangatnya, kan, dan diberikan banyak perhatian mulahadhah yang lain. Mumpung ada wali santrinya, bukan malah mumpung ada wali santrinya kemudian dihukum gitu. Pengen menampakkan bahwa saya adalah seorang ustadz yang wibawa, walaupun ada orang tua saya tetap berani menghukum anaknya. Enggak gitu. Yang kelima, da'watuhu li huduri ma yuqamu min ihtifalat yukramu fihi ibnuhu, mengundang wali santri untuk hadir datang ke perayaan-perayaan, haflah-haflah di mana anaknya di situ dimuliakan, atau perlombaan-perlombaan yang dalam perlombaan itu anaknya ikut. Nah, itu orang tuanya dikabari, diundang, kan itu. Karena orang tua itu senang kalau melihat bagaimana hasil kesungguhan anaknya, yang otomatis juga hasil dari jerih payah, usaha, kerja keras orang tuanya. Kenapa lagi, Le? Bilang lagi soalnya. Wa ayyarahu mubruzan baina aqranihi fayusyarikul farhah wa yuqasimu surur. Seneng orang tua itu melihat anaknya tampil, kan gitu, sehingga ikut bahagia, ikut bangga dengan anaknya, kan gitu. Itu juga akan mendongkrak moralitas, semangat si murid, si santri ketika ada orang tuanya datang. Meskipun sebagian kecil anak ada yang justru malah ketika orang tuanya datang malah grogi dia, malah ada yang sebagian ada yang seperti itu. Kalau ada yang seperti itu bisa jadi mungkin hubungan dia dengan orang tua dulu di rumah kurang baik, mungkin. Karena biasanya kalau orang tua itu akrab sama anak, orang tua datang ya malah seneng, malah semangat, terdongkrak. Yang keenam, kewajiban seorang mu'alim kepada wali muridnya, wali santrinya. Tanbihuhu ila atharil bait fit tarbiyah, memberikan peringatan atau mengingatkan wali terhadap efek rumah dalam pendidikan. Efek rumah terhadap pendidikan. Harus ada kesepakatan, saling melengkapi antara rumah dengan halaqah, kaitannya dengan pengarahan, kan gitu, penanaman nilai, kan seperti itu. Jangan sampai nanti di pondok diajari nggak boleh ngerokok. Merokok itu selain daripada kalau belum punya income yang tetap, nanti timbul banyak sekali efek negatif. Selain daripada itu nanti kalau sudah candu dan lain sebagainya kan itu. Diajarkan seperti itu di pondok. Sampai rumah bapaknya, ya, yuk, malah diajak bareng, kan repot, kan gitu. Atau mungkin kalau untuk perempuan, untuk santriwati misalkan di pondok diingatkan sama ustadzahnya, jadi cewek itu jangan lenggeh, jangan jangan centil, jangan kegenitan, pamer lenggak-lenggok dan lain sebagainya. Jangan suka nyanyi-nyanyi nggak jelas dan lain sebagainya. Sampai rumah ibunya sambil masak nyetel dangdut orkes, ya. Kalau ngobrol sama tetangga suaranya itu kan repot. Itu kalau tidak ada kesepakatan antara rumah dengan sekolah, dengan pondok.
Seperti musim-musim liburan itu kan, kalau tidak ada kesepakatan antara rumah dengan pondok, tidak ada kesamaan persepsi dalam penanaman nilai, nanti kan repot. Di pondok kita wanti-wanti terus untuk tilawah, murojaah. Kalau nggak bisa murojaah bil ghaib minimal dibaca, nggak bisa murojaah bil ghaib minimal dibaca. Kita ingatkan di rumah jangan tinggalkan sholat jamaah, di rumah jangan tinggalkan sholat jamaah. Gitu. Sampai rumah orang tuanya nggak support, kita kasih muhasabah nggak ikut bantu ngecek. Loh nang, sekolah pondok kan dikasih muhasabah toh, disuruh ngisi tilawah sholat jamaah. Nah, itu kan bagus, sekedar nanya gitu kan nanti anaknya kan perhatian. Tapi sebagian orang tua kan ada yang mumpung ning omah lah, ning pondok wis ketat sholat jamaah terus, mosok ning omah ya kon sholat jamaah terus. Ini keliru. Ning pondok wis maca Quran terus, mosok ning omah isih maca Quran terus. Lho piye? Baca Quran sholat jamaah itu kan bukan karena pondok. Ini repot ini. Orang tuanya membantu anaknya untuk punya pikiran bahwa sholat jamaah rutin disiplin, baca Quran rutin disiplin itu ya di pondok tok. Nanti lepas dari pondok ya wis kayak kucing habis disekap, dibuka sekapnya, dah kemana-mana dia nyari ikan, nyari apa gitu kan. Harusnya nggak gitu. Dan kadang sikap orang tuanya seperti itu, anaknya malah seneng, padahal anaknya ngerti, anaknya udah dikasih tahu sama ustadznya, nanti walaupun orang tua kamu di rumah nggak support, kamu harus ingat ketaatanmu kepada Allah itu ya nggak cuma di pondok, karena rumah itu juga tanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kamu tinggal di dunia ini. Udah diingatkan gitu sama ustadznya, tapi karena orang tuanya gitulah dia malah kesempatan, asik. Nah, ini repot. Maka harus ada kesepakatan tadi itu. Diingatkan efek rumah terhadap pendidikan itu apa, disepakati, saling melengkapi dalam penanaman nilai dan lain sebagainya. Apalagi kalau kasusnya itu rumah Quran di mana si anak tidak asrama, kan? Ke lembaga tahfidz, ke halakoh itu ya cuma untuk store dan murojaah, paling sehari 1 jam, 2 jam, 3 jam. Selebihnya dia di mana? Di rumah. Waktu yang dihabiskan oleh anak lebih banyak di rumah daripada di tempat yang lain, kan gitu. Dan orang tua itu adalah orang yang paling lekat nempel dengan anak, paling banyak memberi pengaruh kepada anak ya orang tua. Kan gitu. Kalau antum diminta untuk menulis kesan paling mendalam yang pernah antum alami bersama dengan orang tua, kok tidak bisa nulis lebih dari 1 halaman, itu berarti ada masalah di situ. Ada masalah di situ. Gitu. Khadijatul Abar syukur ta'ala, itu kewajiban seorang mu'alim, pengampu halakoh kepada wali muridnya, wali santri yang dia ampu. Masuk ke pembahasan yang berikutnya, al-mabhatsu tsani, pembahasan yang kedua, wajibatu auliya'i umuri thullab. Kalau tadi kewajiban mu'alim, sekarang kewajiban wali santri. Nah, sebagaimana wali santri itu punya hak yang sudah disebutkan dan dijelaskan, maka dia juga punya kewajiban yang harus diperhatikan. Tapi ketika menyampaikan kewajiban wali santri ini, hendaknya disampaikan dengan bahasa yang santun, dengan cara yang baik, tidak maksa. Ini tuh kewajiban kamu tuh wali santri, kamu tuh harus bla 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 bla. Disampaikan dengan baik. Kewajiban wali santri ini terbagi menjadi 3. Kewajiban terhadap anaknya, kewajiban terhadap guru anaknya, kewajiban terhadap halakoh. Nah, sebelum masuk kepada kewajiban-kewajiban tersebut, beliau di sini menyebutkan faktor-faktor yang menghambat. Kenapa sih kok wali murid atau wali santri itu tidak bisa klop, tidak bisa akrab, tidak bisa aktif bekerja sama dengan mu'alim, dengan pengampu halakoh, dengan ustadz dari anaknya. Itu kenapa?
Beliau di sini menyebutkan ada 3 faktor. Faktor yang pertama, al-mustawa at-ta'limi al-mutadanni li ba'dhi awliya'il umur. Level pendidikan yang rendah pada wali murid. Pendidikan Al-Qur'annya, pendidikan keagamaannya, dan lain sebagainya, yang itu. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya ya diberikan edukasi, adakan kumpul-kumpul, adakan dares-dares dan lain sebagainya, biar punya pemahaman yang setidaknya itu sama loh. Visi halaqah itu apa, visi misi dari halaqah Al-Quran itu apa, kemuliaan anak-anaknya ikut dalam halaqah itu apa, kan gitu. Kalau ada kesamaan kan nanti bisa klop. Kalau enggak ada kesamaan dalam aspek itu ya nanti nggak bisa klop. Jadi yang dimaksud di sini bukan level pendidikan dalam arti lulusan apa ya, bukan ya, tapi kesepemahaman dalam hal Al-Quran, ta'limul Quran dan lain sebagainya. Yang kedua, ad-duruf al-ma'isyah as-su'bah lil ba'di minhum. Kondisi keluarga yang sulit. Kondisi keluarga yang sulit. Sulit dalam banyak hal, terutama dalam hal perekonomian, sehingga menyibukkan wali santri untuk bisa berkomunikasi dengan ustadznya. Kadang ustadznya WA malam, dibalasnya malam lagi, ya, gitu. Karena sibuk untuk menata kehidupan, artinya untuk mencari ma'isyah dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarganya, kan seperti itu. Yang ketiga, an-nadhrah al-mukhti'ah, pandangan yang keliru, lada ba'di awliya'il umur, pada sebagian wali santri, tujahat tahfidz, terhadap tahfidz fil halaqat, di dalam halaqah, wal ittiham laha bil qusur awil fashl, dan klaim tuduhan terhadap halaqah bahwa dalam halaqah Al-Quran itu ada cacat, ada kegagalan dan lain sebagainya. Bisa jadi pandangan yang seperti ini itu timbul karena sebelumnya dia sudah pernah memondokkan anaknya di lembaga tahfidz, tapi di lembaga tahfidz sebelumnya orang tuanya ini kecewa karena anaknya mungkin gagal, berkasus dan lain sebagainya. Atau kalau tidak karena sebelumnya pernah memondokkan kemudian kecewa, bisa jadi memang berangkat dari pemahaman dia, background pendidikan dan lain sebagainya. Itu bisa jadi juga. Nah, 3 faktor penghambat ini nanti bisa diatasi, terutama yang 1 dan 3 ya, dengan memberikan edukasi dan lain sebagainya. Adapun yang kedua ya nanti tinggal dicari celahnya, kapan waktunya bisa berkomunikasi. Sabar dikit lagi. Wal nantakil al-an ila istiradi wajibati wali amri thalib tujahal halaqat. Sekarang kita berpindah memaparkan kewajiban-kewajiban wali santri terhadap halaqah. Yang pertama, wajibatu wali amri thalib tujaha waladihi, kewajiban wali murid terhadap anaknya. Sebagian wali murid, wali santri itu tidak mau memasukkan anaknya ke dalam halaqah Al-Quran, atau bahkan dalam lembaga-lembaga pendidikan yang lain, illa takhaffuf min wajibatihi, melainkan mereka inginnya ya hanya sekedar untuk takhaffuf, meringankan kewajibannya di rumah, bahkan wat taharrub min mas'uliyatihim, melarikan diri dari tanggung jawab. Ning omah malah bebek ndelok kuwe dolanan wae. Pondoke yo udah seakan-akan kan udah dengan dipondokkan itu udah lepas dia tanggung jawab, kan gitu.
Ada nggak yang kayak gitu? Ada anaknya di rumah bikin kasus apa-apa, pondok kewae lah. Jadi pondok itu jadi tempat dia untuk menitip ke anaknya, untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Sebagian lain memandang bahwa dengan memasukkan anaknya ke dalam halaqah itu dia menganggap bahwa sudah tanggung jawab saya sudah selesai. Tak pondoke kok, ya wes lah. Itu udah tanggung jawabnya start. Tanggung jawab pondok. Ada yang kayak gitu. Tidak punya persepsi bahwa melarikan diri dari tanggung jawab. Justru dia menganggap memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan, ke pondok pesantren sebagai bentuk tanggung jawab dia. Cuma salahnya, ya wis tak lebokke ya wis. Itu. Nah, makanya kan lafalnya itu kan yang dikasih tanda petik itu kan. Ana amil tuma alayya. Sekarang aku sudah mengerjakan kewajiban saya. Wal baqi 'alallahi tuma alaikum. Sisanya tak serahkan kepada Allah dan kepada kalian para asatid. Piye? Saya sudah melaksanakan kewajiban saya, sudah tak masukkan. Insya Allah saya siap membiayai tiap bulan. Nah, sisanya tak serahkan kepada Allah dan kepada para ustadz. Ya, saya nggak mau tahu. Didik, jadikan anak yang soleh, anak yang baik. Mending itu kalau tiap bulan rutin ngirim uang syahriah. Ada yang kayak gitu dan tiap bulan itu ngirimnya cuma buat uang saku anaknya. Seakan-akan uripi didik dadeki anak soleh, semangane kue pondok kowe. Parah enggak? Parah banget gitu. Ada yang betul-betul karena faktor ekonomi yang nggak mampu. Oke lah kalau memang karena faktor ekonomi yang nggak mampu dan memang jujur betul tidak punya cicilan apa. Yang miris kadang kan SPP itu tidak dibayar, tapi punya angsuran motor, punya angsuran HP, bahkan punya angsuran mobil. Ini jalur dikotaki. Wali santri jalur diketak nih. Ngangsur motor, ngangsur mobil, ngangsur HP kuat, berusaha gimana caranya sampai dipinjem-pinjem ke tetangga, pinjem-pinjem ke keluarga, tapi untuk bayar SPP anaknya diboh. Tahu diboh kan? Dijarkes. Buh ngono karepmu tat. Pakani yo lah, ora yo lah. Tapi kan asate tuh mosok kamu belum bayar SPP. Kamu enggak boleh makan dulu. Masa ya tega kayak gitu kan enggak kan? Enggak. Saya nggak berbicara di sini ya. Kalau di sini kan kita sifatnya kan anjuran, bukan kesepakatan rutin tiap bulan kan bukan. Jadi yang saya bicarakan lembaga-lembaga yang dari sejak awal wali santri itu tahu bahwa dia berkewajiban untuk memberikan sejumlah uang kepada pondok, bukan untuk dipek, bukan buat beli beras, buat beli minyak, buat beli gas itu. Coba bayangkan hari ini ya, kehidupan hari ini sebulan SPP 600.000 buat makan itu 600.000 bagi 30 berapa? 20.000 sehari makan berapa kali? 3 kali. Rong pleu mangan ping telu berapa satu kali makan? 6.500, katakanlah 7.000, 7.000 untuk apa mangan satu kali? Jal antum ke warung bawa uang 7.000 loh. Makan dapat apa? Sego putih sama es teh sama kerupuk. Dan itu nggak mungkin di pondok, nggak mungkin cuma nasi sama minum sama kerupuk tok, itu nggak mungkin. Dia tetap gimana caranya, ada sayurnya, ada sambelnya, walaupun cuma satu iris tempe tahu gitu kan. Nah kadang orang tua tuh mikirnya nggak sampai ke sana. Dan dia sebulan 700, sebulan kok 900. Udah coba anakmu kon ning omah, sebulan cukup nggak 900 buat nguripi anakmu ning omah? Nggak bakal cukup. Coba aja tiap hari dia minta jajan. Kalau dia sekolah tiap hari dia minta uang transport, butuh beli bensin. Nah, jal
Apakah coba sayangnya emang wali santri itu kadang nggak kepikiran sampai sana. Sing dipikir guys, bismillah tak pondokke insyaallah urip. Buat tokmu nih. Ikhwati telabar syadina ta'ala. Nah itu ya, jadi sebagian wali santri ada yang tahafuf tadi untuk meringankan kewajiban, melarikan diri dari tanggung jawab. Sebagian ada yang menganggap bahwa dengan memasukkan itu sudah bentuk dari melaksanakan tanggung jawab dan lain sebagainya. Padahal kewajiban orang tua, tanggung jawab orang tua itu senantiasa terus ada, tidak terputus, kan gitu. Sehingga lidah kana min aulal wajibat, di antara kewajiban yang paling prioritas al-mulqah ala atiki auliya umuri tulab, yang ada di pundak wali santri adalah al-mutaba'atu lidawihim, memeriksa, mengawal keluarganya, mengawal anaknya, ponakannya, bisu'ali anhum, bertanya tentang mereka, waziyarah ad-dauriyah lahum, berkunjung secara rutin berkala. Yang penting jangan terlalu sregep, sepekan 2 kali dilii, sepekan 2 kali ditilii. Wal musyarakah al-fa'alah, ikut andil, turut serta secara aktif. Musyarakah itu turut serta, ikut andil. Al-fa'alah itu aktif, ikut andil secara aktif ma'al mu'allim, dengan guru, fi izalatil aqobat, dalam menghilangkan gangguan-gangguan, penghalang-penghalang. Wahalil muskilat, memecahkan problematika. Allati tansha'u fi tariqihim, yang tumbuh timbul di tengah perjalanan pendidikan anak-anaknya. Nah, dalam pengawalan ini, dalam pengecekan ini, ada 2 syarat yang harus dipenuhi oleh wali santri. Karena kadang ada wali santri yang sudah sadar bahwa tanggung jawab saya itu belum selesai, akhirnya dia terus ngecek. Nah, pengecekan dan pengawalan ini harus diperhatikan, bahwa pengecekan ini tidak boleh membabi buta, harus objektif. Maka syaratnya yang pertama, wa min syuruti hadhil mutaba'ah, pengawalan ini, pengecekan ini, di antara syaratnya adalah at-tawazun wal i'tidal fiha, proporsional dan objektif. Objektif itu apa ya? Berarti objektif itu ya tidak subjektif. Aduh, angel. Objektif itu mengukur sesuatu berdasarkan banyak aspek real, nyata, tidak hanya dari satu sudut pandang. Kalau subjektif kan dia murni pendapat dia sendiri berdasarkan satu informasi tanpa dia cek dari pihak yang lain, kan gitu. Misal tidak objektif itu misalkan anaknya dia berkunjung, anaknya laporan, "Bi, aku nggak kerasa di halakoh." Lah kenapa? Ustadznya bla 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 bla, cerita gitu kan. Wali tidak cross check dulu kepada ustadz yang lain, tidak cross check dulu kepada anggota halakoh ustadz tersebut yang lain, langsung kemudian ngelabrak ustadznya ke kantor. Assalamualaikum. Salam. Ada apa, Pak? Saya mau ketemu Ustaz Farid. Oh iya, sebentar. Ustaz Farid keluar. Antum itu jadi ustadz mau kurang ajar ya. Ustadz enggak mendidik santrinya menjadi lebih baik. Apa iki maksudnya? Oh, tidak mendidik santrinya menjadi lebih baik. Apa Ustadz pernah ngajari santrinya untuk dugem? Apa piye kan gitu? Link loh akhirnya kan Ustadznya nggak ngerti kan? Nah, itu diantara contoh tidak objektif. Wa adamul gulu wal ifrat, tidak terlalu berlebihan. Nah, tidak terlalu berlebihan. Karena sebagian wali kadang ada yang terlalu berlebihan. Kan gitu. Ada perkara kecil tanya, "Gimana Ustaz? Anak saya kemarin kok bilang katanya sedang flu. Gimana Ustaz, anak saya kemarin katanya tuh cerita kakinya tuh gatel Ustaz.
katanya ada panu, katanya sama temennya itu pas halakoh kesenggol terus kenapa? Yang kecil-kecil, yang remeh-remeh ditanyakan gitu kan. Jadi urusan kecil, urusan gede tanya semua. Ini itu. Ada event penting, event yang kurang penting ya datang dan lain sebagainya lah. Ya, intinya jangan terlalu berlebihan, harus proporsional, objektif, tidak terlalu berlebihan. Kemudian syarat yang kedua, wa min syurutiha aidan, halaman 193, al-bahthu min qibalil wali an aqrani man yali amrahu wa rufaqa'uhu. Mencari tahu, wali santri mencari tahu kabar anaknya melalui akronnya. Akron itu apa? Korin, teman akrab, teman dekatnya. Menanyakan kabar teman-temannya, gimana teman-temanmu satu halakoh, gitu, dan lain sebagainya. Nah kalau semua wali santri kayak gitu kan nanti santrinya kan seneng kan gitu. Walinya Andros nanya gimana kabar teman-temannya, gitu. Walinya Dimas nanya gimana kabar teman-temannya, gitu. Sehingga betul-betul jadi satu keluarga kan, kaya ponakane dhewe lah, kan ibaratnya kayak gitu. Wa tsani hadhil wajibat, kewajiban yang kedua. Tadi yang pertama apa? Al-mutaba'ah. Yang pertama, ya. Kewajiban wali santri kepada anaknya. Satu, al-mutaba'ah. Yang kedua, tajannubus istikhdami asalibiz dzauqti wal qaswah, menghindari penggunaan cara-cara yang kasar, cara-cara yang keras, baik secara materi maupun secara moral, material ataupun moral. Allah berasal. Yang ketiga, tahyiatul manakh. Wa tsalits tahyiatul manakh al-munasib, menyediakan iklim yang cocok, yang kondusif fil bait, di rumah, lada audati thalib ilaihi, ketika santri pulang, ketika anaknya pulang. Jadi tahu mulai libur nanti hari Sabtu, ya berarti wali santri di rumah sudah mulai menyiapkan gimana caranya biar hal-hal yang sekiranya di rumah itu nanti mengganggu aktivitas dia, akan membelokkan dia dari kebiasaan-kebiasaan baik di pondok, nanti disingkirkan kan gitu. HP jangan di-los, ini juga yang sering kita ingatkan. Anak kita ingatkan, wali juga kita ingatkan gitu. Ini anak-anak kita ingatkan, ini nanti liburan, kamu liburan agak panjang ya, bulan Ramadan, jangan dipol-polke main HP gitu. Walinya juga kita kasih tahu. Kemarin kita udah ketemu sama anak-anak, sudah kita ingatkan jangan terlalu banyak main HP, tolong dibantu di rumah nanti jangan di-los HP-nya. Kadang kan enggak, orang tua itu biasa ning pondok ora oleh dolanan HP, mosok ning omah ora oleh dolanan HP, kan ada yang gitu kan. Ada yang mikirnya gitu. Ya enggak gitu cara mikirnya. Di pondok sudah dididik supaya enggak gandrung dengan HP, ya di rumah gimana caranya supaya anak juga tidak gandrung dengan HP kan gitu. Gandrungnya itu nyetel kajian, istifadah dari banyak dares-dares sih enggak masalah, oke lah. Tapi kalau gandrungnya itu double kill, savage, sampai jam 2, jam 3 kayak wong edan ngomong dewe, maju lah maju, gimana sini, masa aku sendirian ini, kalah lah, gila, ya kowe wis gila. Weh, maju weh sana weh, di balik gunung weh, musuhnya di sana weh. Ayo kita ke sana weh. Orang balik gunung, temu ketek.
Dan itu nggak cuma di anak-anak kecil, wong tua ya kena. Iya kan? Nah, ustadz muda di banyak tempat itu kan, banyak teman-teman yang cerita, gimana ya Tan, ustadz tugasan. Nah kenapa? Kalau main game itu nggak hitung waktu, kayak orang, kayak dia tuh punya dunia sendiri. Udah, dia bareng sama teman-temannya di kamar, tapi dia kayak hidup sendiri dia udah. Kayak punya alam lain dia. Kalau kewajibannya diselesaikan sih agak mending. Nah, itu saya ingin melalaikan tugas. Pada subuh dia harusnya nyimak, main game sampai jam 1, jam 2, setengah 3 baru tidur gitu. Subuh kok tangi ya, kalaupun subuhnya tangi, nyimak ya fansat sudah. Kalau lemburnya itu lembur garap tugas, lembur ngeringkas kitab gitu. Saya target rencana punya selama saya tugas 1 tahun berhasil meringkas ahkamul Quran atau meringkas apa gitu. Dia lembur sampai jam 12, jam 1. Oke lah. Tapi kalau lemburnya itu tadi. Woi. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh ya nanti antum tugas kayak gitu ya. Nggak boleh. Jangan buat orang lain punya persepsi buruk terhadap penghafal Al-Quran gara-gara akhlak kita yang tidak baik. Cukuplah yang lalu-lalu ada kakak kelas antum yang pernah dilaporkan seperti itu. Antum tidak perlu mengikuti jejak yang buruk dari para pendahulu kan gitu. Belajar dari pengalaman itu tidak harus kita yang punya pengalaman, tidak harus kita yang mengalami. Kalau orang lain pernah mengalami, ya kita ambil ibrah dari orang lain. Saya belum pernah merasakan kok, saya nggak bisa belajar dari pengalaman. Ya nggak gitu. Masa kita harus nyemplung kali dulu untuk tahu rasanya gimana caranya kecemplung kali, kan enggak. Kalau udah ada orang lain pernah lewat situ kecemplung dan jeru, ya sudah. Ini gitu. Warabi yang keempat, taujihuhu ilal adab allati yajibu alaihi ittiba'uha nahwa muallimihi. Yang keempat, mengarahkan atau membimbing anaknya untuk beradab yang baik, bersopan santun kepada gurunya, kepada ustadznya di dalam halaqah dan lain sebagainya, bagaimana adab kepada teman-temannya dan lain sebagainya. Jadi orang tua itu menopang, mendukung, kasih tahu, kamu sama ustadz yang baik. Ya mungkin ustadz memang kadang agak keras, tapi insya Allah ustadz ya pengennya kamu menjadi lebih baik, udah nggak usah sakit hati sama ustadz misalkan gitu. Itu kan baik, jangan malah digembos-gembos ya, wali santri yang gembos-gembos sih ya. Sapa ustadz? Wah jen aku hati tenan. Repot ya ini. Ustadznya itu di pondok udah nyari gimana caranya biar anak ini mau berubah kan? Sampai jadi pengelola pondok itu kan nggak ada jam kerjanya. Coba antum yang udah pernah tugas, jam kerja antum jadi ustadz tuh jam berapa sampai jam berapa? Kalau ngajar itu ada jamnya, nyimak itu ada jamnya, tapi sebagai ustadz pondok itu nggak ada jam kerjanya. Hatta ketika antum pulang di rumah bareng sama anak sama istri itu masih mikir pondok, masih mikir santri, kan gitu. Habis nyimak pulang buka grup asatid, ada kasus, ada bahas apa mikir ke pondok. Malam-malam jam 10, jam 11 itu masih mikir pondok. Itu nggak ada jam kerjanya ustadz pondok itu. Makanya sebenarnya tugas di pondok yang hidup bareng sama santri 24 jam itu gaji berapapun itu nggak akan pernah cukup. Kalau dinilai secara materi dunia, itu nggak akan pernah cukup. Nah setiap detiknya itu dia kerja kok. Kalau jujur,
Kalau jujur. Kalau setiap detiknya dia, woi, gila lu ya. Oh. Yo, nggak masuk nih itu. Allahu Akbar. Wa akhiran, yang terakhir, ada berapa nih berarti? Kewajiban kepada anak ada 4, 5 ya. Yang 5 yang terakhir, alla yabkhala alaihi bi syatta anwa'id da'am al-madi wal ma'nawi. Tidak bakhil kepada anaknya. Tidak bakhil kepada anaknya dengan beragam macam dukungan penopang yang bersifat material maupun moral, kan gitu. Sanian, yang kedua, wajibatu wali amri thalib tujah muallimil halqah. Kewajiban wali santri kepada guru, kepada ustadz anaknya. Awaluha wa akituha, yang pertama dan yang paling ditegaskan kewajiban wali terhadap anaknya, terhadap guru anaknya, ihtiramuhu wa husnu muamalatihi, menghormati, memuliakan dan bermuamalah secara baik kepada guru anaknya, kepada ustadz anaknya. Nah, kalau kaitannya kita berbicara halaqah Al-Quran, umumnya kan guru atau pengampu halaqah itu kan orang yang hafal Al-Quran, kan gitu. Dia mendidik adab anaknya dan lain sebagainya. Insya Allah mafhum ya. Yang pertama ya, yang namanya orang tua sudah dididik anaknya, diajarkan banyak hal, itu kan harus saya tahu terima kasih lah. Gitu. Kalau kata Ali bin Abi Thalib kan apa? Ana abduman allamani harfan. Gitu. Aku ini budaknya orang yang mengajarkan satu huruf kepadaku. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib itu kan seorang khalifah yang, bayangkan sejak usia berapa beliau bersama dengan Rasulullah. Sejak usia berapa bersama dengan Rasulullah? Ketika beliau menggantikan Rasulullah untuk tidur di ranjang Rasulullah itu kan beliau masih muda kan, masih kecil bahkan kan. Sampai disebutkan anak kecil yang pertama-tama masuk Islam ya Ali bin Abi Thalib. Ngerti tindak tanduknya Rasulullah. Setiap kali ada event perang apa, Ali mesti majuan, fighter betul. Ali bin Abi Thalib. Itu pun beliau mengatakan seperti itu. Maksudnya suatu saat kan antum akan jadi wali murid, antum akan punya anak, yang anak itu nanti akan antum sekolahkan. Maka kepada guru-gurunya yang baik, dimuliakan, dihormati, dimuamalai secara sopan, gitu. Tsaniha, yang kedua, al-musyarakah ma'ahu bihayawiyah. Nah, ini ya yang tadi ya, ikut andil secara aktif. Ikut andil secara aktif dengan guru, dengan ustadz. Baik dengan memenuhi undangannya misalkan. Kalau tadi kan kewajiban guru kan mengundang wali, maka ini kewajiban wali ketika diundang ya diusahakan betul hadir, kecuali memang ada udzur yang tidak bisa ditinggal. Karena bisa jadi undangan ustadz kepada wali tertentu untuk hadir ke pondok karena ada urusan yang harus segera diselesaikan berkenaan dengan anaknya dan lain sebagainya. Salisuha, yang ketiga, insafuhu min waladihi. Harus insaf. Insaf ini objektif tadi itu. Kemudian yang 195, halaman 195, yang keempat berarti ya. Tapi ini lebih ke wa min wajibatil abi in aqabal muallimu waladahu. Ketika guru menghukum anaknya, maka kewajiban seorang bapak, seorang ayah, ayyas'a ila ijadil udhri al-musawwik lahu, berusaha untuk menghadirkan udzur
untuk mu'alim, kan gitu. Seperti yang tadi sudah saya singgung tadi. Jadi jangan gembosi anaknya, tapi dia harus berpikir betul. Bisa jadi memang anak saya sudah berkali-kali diingatkan secara lisan, tapi nggak ada perubahan, makanya dikasih hukuman, kan gitu. Berusaha memberi udzur ketika guru memberikan hukuman kepada anak. Salisan, yang ketiga, mustahabbatun yuhsinu biwali amri thalib riayatuha. Hal-hal yang dianjurkan kepada wali santri untuk diperhatikan. Di antaranya ayyusallim alal jami' idza hadar. Ketika dia hadir berkunjung, maka menyampaikan salam, mengucapkan salam kepada seluruh yang hadir. Yang ada di situ, tidak cuma fokus kepada anaknya saja. Wa yas'ala an ahwalihi, menanyakan gimana kondisinya, sehat apa ndak, lancar apa ndak, ada kendala apa ndak, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang demikian itu nanti idkhalun lisurur. Orang yang ditanya itu, anak yang ditanya akan senang, akan bahagia. Bisa jadi anak yang ditanya itu sudah berbulan-bulan nggak dicenguk, Yarit. Bisa jadi, kan gitu. Ketika ada yang nanya kan senang akhirnya, kan gitu. Wa minha ayyushima fi riayati halaqatil Qur'anil Karim, berpartisipasi dalam menjaga, memelihara halaqah Al-Qur'an, memberikan motivasi untuk dibuka halaqah Al-Qur'an gitu, dan mengkafil itu apa ya, menghandle semampu dia, baik secara material maupun moral, didoakan, disupport gitu. Kalau punya harta berlebih dibantu, disokong, kan gitu. Kemudian yang paling akhir, yang demikian itu dibarengi dengan dia menganjurkan saudara-saudaranya, kenalan-kenalannya untuk memasukkan anak dan keluarga mereka ke dalam halaqah Al-Qur'an. Jelaskan kepada mereka buah dan manfaat dari halaqah Al-Qur'an, kan itu. Al-mabhatsu tsalits, pembahasan yang terakhir dari fasal yang kelima. Ziyaratu wali amri thalib lil halqah, kunjungan wali murid ke halaqah. Ini ya, ini yang jarang sekali kita dapati prakteknya, kunjungan wali ke halaqah. Anwa'uha wa atharuha, macam dan pengaruhnya. Nah, ziarahnya wali ke halaqah itu ada 3 jenis. Yang pertama, ziyaratun dauriyatun muntazimah, kunjungan rutin yang terjadwal. Yang kedua, mufaji'ah li amrin ma, insidental atau dadakan. Yang ketiga, bitolabin wastida'in minal mu'allim, kunjungan karena diundang, karena ada undangan dari guru. Jadi ada 3, rutin terjadwal, dadakan atau insidental. Yang ketiga, karena undangan. Yang pertama, az-ziyarat ad-dauriyah. Nah, hendaknya yustahabbu ayyudu'a laha jadwalun zamani, membuat jadwal rutin lah, jadwal rutin. Au tartibun muayyanun bil ittifaq ma'a wali amri thalib, berdasarkan kesepakatan dengan wali. Wa antakuna mu'tadilah la tafridu fiha wala ifrat, bihaitsu tahaqqaqu sima roha al-marjuah. Jadi dibuat sebulan sekali jadwal kunjungan ahad pertama misalkan, dari jam sekian sampai jam sekian. Itu. Yang seperti itu nanti bisa membuahkan harapan-harapan yang diharapkan, harapan-harapan yang yang menjadi harapan, harapan yang menjadi harapan. Apa yang diharapkan itu? Idkhalus surur ala thalib, membuat murid bahagia, senang, kan. Raf'u ma'nawiyatihi, mengangkat moralitasnya, semangatnya.
Iqta'uhu duf'atan tansyitiyatan, memberikan penyemangat, tansyitiyah yang menjadi lebih semangat lagi. Isy'aruhu bil mutaba'ah wal ihtimam, merasa diperhatikan, dikawal, terus dijaga terus sama orang tuanya gitu. Setidaknya ada 4 itu yang diharapkan dari adanya az-ziyarat ad-dauriyah. 1, idkhalus surur, baris ketiga. Yang kedua, raf'u ma'nawiyatihi setelah wa minha. Yang ketiga, i'ta'uhu duf'atan dan syitiyatan, menambahkan semangat. Yang keempat, paling bawah, paragraf paling bawah, isy'aruhu bil mutaba'ah wal ihtimam, membuat dia merasa diperhatikan dan terus dikawal oleh orang tuanya. Yang kedua, az-ziyarat al-mufaji'ah, kunjungan-kunjungan dadakan atau insidental. Katsiran ma yufaji'ul muallim fil halqati bi ziyarati ahadi awliya'il umur duna ilmin aw tartibin musbaqaini ma'ahu. Ya, sering kali seorang mu'alim itu dikejutkan dalam halaqah dengan kunjungan salah satu dari wali yang sebelumnya itu tidak ada pemberitahuan, tidak ada jadwal. Ujuk-ujuk datang berkunjung. Wa yambaghi hinaha yurahibal muallimu bihi. Ketika kunjungan dadakan ini dilakukan, maka hendaknya seorang guru menyambut dengan baik, menyambut dengan bahagia. Karena bisa jadi si guru atau si ustadz tersebut datang karena ada suatu kepentingan. Begitu, itu paragraf berikutnya ya seputar apa yang perlu dilakukan ketika ada kunjungan dadakan. Misalkan seorang guru meluangkan waktu untuk cerita kepada wali santri bagaimana pencapaiannya, kesungguhannya dan lain sebagainya. Sempatkan untuk diskusi, untuk ngobrol dan seterusnya. Mahadir yang bagil ikhtirazu anha inda mufaja'ati waliyil amri lil mu'allim biziyarah. Hal-hal yang perlu diwaspadai dan dijaga betul ketika wali santri melakukan ziarah dadakan atau insidental. Yang pertama, at-tadajjur min ziyaratihi. Tadajjur itu apa ya? Membuat ambyar lah, atau memecahkan fokus dari kunjungannya. Terlalu cuek, sinis, itu. Fa inna fiha mukhalafatun lis-sunnah wa li husni istiqbalil muslim li akhihi wa tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Gitu. Jadi ketika ada wali santri datang itu jangan kita merasa kecewa, jangan kita tampakkan wajah jengkel kan itu. Jadi maksudnya tatazur min ziyarati itu jangan kita tampakkan wajah yang jengkel iki. Berkunjung enggak bilang-bilang dulu misalkan dan lain sebagainya. Karena kalau kita tampakkan wajah yang kecewa, wajah yang jengkel ketika ada kunjungan yang dadakan ini, maka akan menimbulkan beberapa efek negatif. Di antaranya nanti wali murid akan punya persepsi yang buruk terhadap akhlaknya mu'alim. Akhdhu wali amri thalib intiba'an sayyi'an an akhlaqil mu'allim. Itu yang pertama. Wali murid, wali santri akan punya persepsi yang buruk terhadap akhlaknya guru, akhlaknya ustadz. Wa rubbama ta'mimuhu ala baqiyati muallimil Qur'an. Nanti kalau diteruskan yang kedua, efek negatifnya akan disamaratakan, dipukul rata oleh si wali. Yang ketiga, waqad yahjimu antiqrari ziyarah marratan ukhra. Bisa jadi karena ketika berkunjung itu gurunya cuek, ustadznya itu malah menampakkan wajah jengkel, akhirnya segah meneh lah, nggak mau berkunjung lagi.
Nah, kalau sudah nggak mau berkunjung lagi, nanti mimma yu'addi ilang kita istilah, akan terputus hubungan antara bi'ahnya murid di sekolah dengan bi'ahnya murid di keluarga, di rumah. Bahkan yang paling parah, ketika sudah tidak ada komunikasi sama sekali, nanti ayakuma bisahbi waladihi minal halqoh, dicabut anaknya dari halaqoh. Itu yang pertama, hal yang harus diwaspadai ketika wali murid mengadakan kunjungan dadakan. Yang pertama, jangan menampilkan wajah yang jengkel, karena efek negatifnya seperti yang tadi sudah kita baca. Yang kedua, ihanatul mu'alim lit-thalib, merendahkan guru merendahkan muridnya, ustadz merendahkan santrinya. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi ketika ada wali santri itu jangan malah direndahkan, dihukum dan lain sebagainya. Yang ketiga, al-mubalaghah fi ikhfa'i uyubi thalib wa mustawahu, terlalu berlebihan dalam menyembunyikan aib santri dan prestasinya. Ini ketika ada wali santri datang, apa realnya ceritakan, nggak apa-apa. Kadang karena kita nggak mau membuat orang tua kecewa, kita nggak mau membuat wali santri itu sedih, akhirnya kan kita tutup-tutupi. Ini itu. Mboten napa larene jenengan ten mriki itu Masya Allah. Rajin sekali, muti jiddan. Tahfidnya juga Masya Allah, bacaannya tuh lancar Pak, seneng saya sama anaknya jenengan itu. Gitu Ustaz, alhamdulillah ya Allah, gitu kan. Itu padahal sebenarnya anaknya tahfidnya yo sehari setor sehari enggak, sama ustadznya kendel kan gitu. Ya, jangan seperti itu. Jadi meskipun dengan tujuan basa-basi, tidak pengen membuat sedih dan lain sebagainya, faktanya sampaikan, tapi dengan bahasa yang santun, bukan faktanya diputer. Memutar balikkan fakta, ya jangan kan itu. Soalnya apa? Ketika nanti suatu saat orang tua itu ngerti yang realnya, itu malah kekecewaannya akan semakin besar, itu. Dan selain daripada kekecewaan yang akan semakin besar, nanti orang tua akan kehilangan kepercayaan kepada gurunya, kepada guru anaknya, ustadz anaknya. Sarisan, terakhir, istida'ul mu'alim li waliyi amrit thalib, guru mengundang wali murid, wali santri. Terkadang pada beberapa kasus atau ada beberapa kondisi di mana seorang guru, seorang ustadz dituntut untuk mengundang wali murid, wali santri ke pondok atau ke sekolah. Nah, ketika mau mengundang wali murid, wali santri ke sekolah, maka harus mengikuti beberapa rambu-rambu berikut. Yang pertama, al-i'tidal fi hadat thalab, harus adil ketika minta orang tuanya untuk datang. Adil di sini maksudnya apa? Tidak terlalu sering, kan gitu. Ada urusan kecil diundang ke sekolah, kan gitu. Anaknya jiwit-jiwitan sama temennya, panggil ke sekolah orang tuanya. Anaknya mandi sehari sekali, panggil orang tuanya ke sekolah, ke pondok, kan gitu. Jadi sebaliknya, kalau tadi kan yang udah pernah yang kita bahas tadi di awal kan, orang tua tidak boleh terlalu aktif. Anaknya ada urusan kecil protes, ya sebaliknya ustadz juga nggak boleh gitu. Ada santri punya masalah kecil, walinya diundang ke pondok, padahal walinya rumahnya jauh mungkin misalkan, atau walinya itu mungkin orang yang sibuk dan lain sebagainya.
Yang kedua, hasrul ittisal bi wali amri thalib fi halatin muayyanah. Membatasi komunikasi atau apa ya, al-ittisal bi itu kalau saya terjemahkan ya apa, nelpon, membatasi berhubungan dengan wali murid atau wali santri. Kalau terlalu sering nelpon terus wali santri, itu nanti akan menjadikan wali santri apa ya, punya apa, timbul semacam celaan kepada guru, kepada ustadz. Kenapa kok timbul celaan kepada ustadz? Karena yang pertama, dia akan punya persepsi bahwa si guru atau si ustadz lemah dalam menyelesaikan masalah, ya. Sedikit nelpon, mohon maaf Pak, ini anaknya mau beli sepatu, dia bingung yang warna merah apa yang warna biru misalkan. Nah, akhirnya kan nanti wali lho, piye to Ustaz bab warna sepatu nelpon barang gitu kan. Tak kira yo enek opo jebule gur. Kan gitu kan. Dan lain sebagainya. Di situ disebutkan oleh beliau kenapa kok apa namanya wali santri bisa jadi akan mencela ustadz dengan terlalu sering nelpon itu ya karena lemah dalam menyelesaikan atau mencari solusi. Nah, nanti apa, astagfirullah, wa bi ibaratin ukhra nafadul amri min yadayhi aw inqita'u talib faj'atan aw hurubuhu aw tasabbubuhu fi itlafi syai'in minal mumtarikat al-amah. Ini contoh kasus-kasusnya ya. Ini contoh kasus-kasusnya. Terputusnya santri secara mendadak dari halaqah, kabur, merusak sesuatu, inventaris ya. Al-mumtalikat al-amah, inventaris barang-barang dimiliki secara umum, itu kan inventaris. Menyakiti salah satu temannya atau prestasinya yang menurun. Yang ketiga, la yustad'a waliyu amri talib idza urifa anhu ihdas sifat at-taliyah. Wali santri yang punya sifat-sifat berikut jangan dipanggil, jangan diundang ke pondok. Yang pertama, sur'atul ghadab wal infial, cepat marah, baperan, jangan diundang, jangan dipanggil. Kata beliau ya di sini ya. Yang kedua, alla mubalah, orang tua yang acuh tak acuh, cuek. Yang ngapain dipanggil, diajak ngobrol ya udah nggak nyambung kan. At-tahayyuz ila janibi waladi bi ghairi haqqin, terlalu membabi buta, condong cenderung membela anaknya bi ghairi haqqin, membabi buta. Kenapa kok nggak perlu diundang, nggak perlu dipanggil? Fa inna dzalika qad ya'mikul muskilah. Karena yang demikian itu terkadang justru malah membuat masalah semakin jeru, masalah semakin berlipat-lipat. Wa yu'addi ila nata'ija aksiyah, dan mengakibatkan hasil-hasil yang sebaliknya. Pengennya itu solusi, ngobrol sama orang tua malah nambah masalah. Dan gitu. Wa yambagi lucu' hinaha ila syahsin akhar fil a'ilana. Kalau seperti itu terus gimana ya? Komunikasinya dengan orang lain tapi masih dalam satu keluarga. Misalkan yang emosional ini bapaknya, ya coba kontak ibunya kan, tapi ya kontak sewajarnya, seperlunya, jangan berlebihan. Udah ibu-ibu otat, ibu-ibu kan wedok ya, ibu-ibu wedok kan gitu. Dimana salah satu dari anggota keluarga yang lain ini punya
sifat-sifat yang bisa diajak kerjasama, bisa diajak rembukan dan lain sebagainya. Yang keempat, ikhtiyarul waqtil munasib lil ittisal bi wali amri thalib, memilih waktu yang cocok, waktu yang sesuai untuk nelpon berhubungan dengan wali murid, atau untuk menentukan waktu kehadiran, waktu ketemuan misalkan. Itu, jadi dirembuk dulu. Bapaknya bisa datang ke pondok hari apa nggih? Itu tanya. Oh, hari Ahad Ustaz, insyaallah. Hari Ahad saya libur kerja. Oh nggih, hari Ahad nggih saya tunggu di pondok. Ada yang mau saya bicarakan dengan Bapak berkenaan dengan Ananda Fulan misalkan gitu. Jangan ngajak ketemuan pas hari kerja, dan sengaja lagi untuk menguji kesetiaan dari si wali murid, untuk menguji seberapa tinggi loyalitasnya si wali murid kepada pondok misalkan. Coba tes, wali murid diundang ketika jam kerja, datang apa enggak ya? Jangan gitu. Kecuali memang betul-betul sangat mendesak sekali, darurat, harus segera. Illali daruratin qaswa. Kan itu. Itu pun ketika perkaranya, kasusnya tidak bisa diselesaikan dengan telepon, kan gitu. Kasus mendesak sekali, orang tua harus datang dan nggak bisa kasus itu diselesaikan dengan telepon. Ya sudah, ketika itu juga sampaikan, mohon maaf Pak, dimohon untuk segera hadir datang sekarang ke pondok. Apa Ustaz, saya sedang jam kerja Ustaz. Nggih, tapi ini sangat mendesak sekali, tidak bisa diselesaikan melalui telepon. Anda harus datang ke pondok. Anaknya sudah kelewat batas dalam menyukai temannya sesama jenis, sampai pada taraf sudah ketika itu konangan ketangkap basah misalkan, ya sampai melewati batas lah, nggak perlu saya jelaskan misalkan gitu kan. Dan pondok memutuskan anak itu harus dibawa pulang ketika itu juga, karena udah nggak sanggup lagi para ustadz untuk memperbaiki dia, menasihati dia misalkan gitu, misalkan. Atau hal-hal yang lain lah, nanti bisa diukur di lapangan, antum yang di lapangan nanti bisa mengukur. Yang kelima, la yang bagi al-mubalaghah fi wasfil mauqif, tidak seyogianya terlalu berlebihan dalam menyebutkan kriteria kondisi di mana wali murid harus datang. Gitu. Jadi ketika nelpon, diundang, ada apa nih Ustadz? Gitu. Sampaikan aja slow, nyantai, biasa. Walaupun mungkin kasusnya besar. Kenapa? Karena kalau disampaikan terlalu berlebihan, lebay, nanti malah bisa jadi bikin orang tua itu malah pikiran, nggak fokus di jalan, lain sebagainya. Naik motoran terus malah nabrak nih, karena saking pikiran kan gitu. Sampaikan aja, ini mohon maaf ada yang harus segera kita selesaikan. Jadi, kami tunggu di pondok. Segera nggih, Bapak nggih, misalkan gitu. Jangan malah, Pak, ini anaknya jenengan, sampai berapi-api jelaskannya kan. Jangan. Dan itu seni ikhwah ya, seni betul. Ini kalau antum tidak terbiasa komunikasi dengan orang, gimana nyusun kata, nyusun kalimat, nyusun intonasi, nanti sesuatu yang kecil bisa jadi gede. Tapi hal yang gede karena tidak disampaikan secara baik, nanti dianggapnya hal yang biasa, hal yang remeh, kan gitu. Yang terakhir, yang keenam, la yang bagi mu'alajatu qadiyati thalib amama zumala'i fil halqah, tidak seyogianya menyelesaikan urusan seorang santri di depan teman-temannya di dalam halaqah. Bal ala infirodin ma'a wali amrihi, tapi secara personal bersama dengan wali murid atau wali santri. Wa khususon, khususnya qadiyatu ta'akhuri mustawahu, urusan terkait dengan keterlambatan pencapaian atau prestasi dari si murid. Itu.
Kalau kaitannya dengan adab, dengan pelanggaran, itu yang saya baca di Adabul Alimul Muta'alim tidak masalah. Jadi Syekh Hasyim Asy'ari itu menyebutkan kalau ada santri yang balelo, yang bandel atau melakukan sesuatu yang tidak beradab, maka langkah yang pertama dilakukan adalah apa? Disindir. Kalau dengan disindir dia sudah nyadar dan berubah, berarti ya sudah cukup. Kan itu. Yang kedua, baru nanti dipanggil secara personal. Kalau sudah disindir berkali-kali masih tidak ngefek, panggil personal, ajak ngobrol berdua. Kalau setelah ngobrol berdua masih tidak menter, maka boleh di depan teman-temannya disampaikan. Di depan teman-temannya disampaikan. Kalau masih tidak berubah lagi, ya sudah, colke wae. Iya, antum ke bengkel bawa motor rusak, bengkelnya tidak mampu ngatasi motor yang antum bawa, kira-kira dikerjakan apa disuruh bawa balik? Suruh bawa balik. Itu sama. Kita ini pengampu lembaga pendidikan, bukan Tuhan, ya, bukan Tuhan. Tuhan itu Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk membolak-balikkan apa aja, bikin apa aja bisa. Kita ini manusia, punya keterbatasan, punya kemampuan, sarana kita terbatas, pikiran kita terbatas. Kalau udah mentok, ya sudah, jangan dipaksakan, mencret nanti. Gitu ya, Filah. Selesai kita pasal yang kelima. Nanti sore kita evaluasi pasal yang keempat ya. Nanti sore kita evaluasi pasal yang keempat. Harusnya pagi ini, cuma kan eman waktu pagi untuk evaluasi kan eman. Jadi nanti ini hari apa sih? Oh, hari Jumat ya, siang ya, pada Jumatan ya, jangan pada asar. Pada Jumatan nanti kita evaluasi pasal yang keempat. Untuk pasal yang kelima nanti evaluasinya gabung sama pasal yang keenam, insyaallah. Pasal yang keenam kita baca besok pagi, Sabtu pagi, Sabtu sore, ya, Sabtu sore. Sih jadwalnya. Ini kan sudah pasal yang kelima, nanti sore evaluasi pasal 4, Sabtu pagi pasal 6. Oh, evaluasinya gabung, pasal 5, 6, 7 gabung. Berarti ini nanti sore ini, Sabtu pagi pasal 6, kemudian Sabtu sore. Sabtu siang saya bisanya, Sabtu sore tidak bisa. Senin aja kalau gitu. Jadi Sabtu sore, Sabtu siang kita kosong ya. Sabtu siang, Sabtu sore kita kosong. Nanti sore kita evaluasi. Besok pagi masuk pasal 6. Senin pagi kita masuk pasal 7. Senin sore kita evaluasi pasal 5, 6, 7. Selasa pagi terakhir menutup. Itu. Mulai masuk etikaf Selasa sore kan ya? Selasa. Ya. Begitu, barangkali ada yang mau disoal, didiskusikan, tafadhol silakan kalau ada. Ya. Ini kalau misal ada studi kasusnya gini loh, ada salah satu kayak talib itu dia punya mungkin bahasanya kayak ada hubungan khusus dengan salah satu orang di lembaga. Terus yang mana dia seakan-akan dari pandangan talib yang lain itu punya kekhususan, punya akses dengan hal lain secara khusus gitu berarti. Terus kayak timbul seakan-akan ada kesenjangan gitu. Itu kalau sebagai mu'alim gitu, melihat situasi seperti itu gimana sikapnya? Orang dalamnya sentil. Orang dalamnya sentil. Karena sumber masalahnya di orang dalam. Kan gitu. Nah, kita mau ngurusi muridnya si santri gimana? Dia punya orang dalam. Kalau orang dalamnya nggak terjangkau, maksudnya ya, orang dalamnya nggak terjangkau karena terlalu tinggi jabatannya, kan nggak terjangkau kan? Sulit kita jangkau. Ya, kita baru tuturi anaknya, santrinya kita tuturi. Kamu tuh yo, saya tahu, antum tuh kenal sama bapak itu. Cuma kan yo, apa layak sih nyantri kok kayak gitu, sampai kan gitu. Langkah satu itu, anaknya tuturi, kasih tahu. Nuturinya jangan langsung pakai ini, jangan langsung
kamu itu langsung jangan langsung dimarah. Pakai metode tadi loh, hiwar itu tadi. Ajak diskusi, ajak ngobrol. Berikut yang kedua, bikin makar dengan teman-teman yang satu level dengan antum. Bikin makar dengan teman-teman yang satu level dengan makar dalam maksudnya di sini makar apa? Makar untuk biar nepotisme yang seperti ini nggak terjadi lagi karena imbasnya buruk. Makarnya harus kuat. Data-datanya hadirkan apa? Bahas sama teman-teman kan ini gimana nih? Fulan karena dia kenal sama bapak itu nih, pencapaian tahfidznya nih bulan ini lihat nih. Murojaahnya nih. Kalau malam dia suka ini. Oh ya betul, ya sudah kita sampaikan aja kalau gitu. Kalau antum sendiri kan kecil, yang lemah lah suaranya. Tapi kalau bareng-bareng, apalagi antum bisa nyundul salah satu dari orang atas yang selevel dengan orang dalam itu atau bahkan lebih tinggi, insya Allah cepat. Insya Allah cepat. Misalkan yang seperti itu, misalkan ini ya, kepala bidang tahfidz, ya kan? Antum sebagai musyrif halaqah kan, kalau ke kepala bidang tahfidz kan gini, ke atas kan. Nah, antum mau nyenggol kok nggak bisa kayaknya ewo dan lain sebagainya misalkan. Maka antum nyenggolnya jangan ke sini, tapi langsung ke sini, ke atasnya. Siapa? Mudir. Nggak apa-apa, sampaikan ke mudir. Mohon maaf Ustaz, nih Ustaz Fulan itu bla 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 bla. Yang penting jangan ada tendensi untuk mengkudeta. Nah, itu tidak boleh. Mengkudeta dalam arti turunkan aja tadi ya, saya aja yang di kepala bidang tahfidz. Nah, enggak ya. Tendensinya harus betul-betul jujur dalam rangka untuk menghadirkan perbaikan ke pondok. Gitu sih nek saya pribadi, sejauh pengawangan saya seperti itu. Allah alam. Lagi? Naktafi bihada natatim bilhamdulillah wa ta'ala majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.